Jadi hari ini kami kegiatan pemeriksaan TKP berdasarkan versi pelapor dulu. Iya, ada. Pelapor hari ini menunjukkan alas hak bukti kepemilikannya. Ada yang menguasai, ada yang menyerobot. Kami cek dulu lokasinya mana. Nanti ketika sudah terlapor kami periksa, maka kami juga akan melaporkan versi pelapor. Demikian. Ya. Saya Dr. Risma Situmorang, ada Ibu Dewi, dan saya secara moral juga disupport oleh Profesor Dr. Ibu Nurmala ya di Palembang, pengacara senior ya. Kita ini bukan pengacara yang abal-abal lah ya. Kita mulai dari umur 25 tahun sampai udah umur 60 tahun begini, sudah 35 tahun beracara. Nah ini teman-teman biar perlu tahu ya. Klien saya itu memiliki sertifikat hak milik tahun 2002, hak milik atas nama Jainal Tan Miharja. Tahun 2002 Pak Jainal ini sudah menguasai dan mengusahakan tanah yang di belakang. Kalau nanti rekan-rekan wartawan lihat yang ada ruko di belakang itu terletak di Haji Bastari. Nah tahun 2010 dibeli lagi tanah ini. Tanah ini seluas 6.000 meter yang ada Rocket Chicken. Ya tapi ditutupin nih Rocket Chicken. Saya dengar-dengar hampir semua kalau ketemu orang di Palembang tahu Rocket Chicken di Jalan Jakabaring kata mereka. Jadi kalau dulu ini Haji Bastari, sekarang HM Nurdin Panji. Nah, tahu-tahu tiba-tiba tanah lokasi klien saya ini baik yang 10.600 di belakang kita udah nggak bisa melihat, teman-teman nggak bisa, ditutup sepanjang tanah di pagar beton, dicor permanen. Tahun 2005 sampai 2026. Nah, 2025 akhir. Dan didirikan ruko mulai dari ujung DPRD itu sampai bersampingan dengan Rocket Chicken. Nah, tanah Rocket Chicken ini 6.000 meter sejak dibeli 2010 dikuasai dan diusahakan. Dikuasai, ingat ya, dikuasai. Kenapa saya bilang dikuasai? Dibangun Rocket Chicken. Dan Rocket Chicken itu ada IMB-nya. Nih, tahun 2020 Rocket Chicken ini ada usaha, jadi tidak liar ya. Nah, kita negara hukum, kita harus taat hukum. Ini ada IMB dari Pemkab Banyuasin. Karena sekarang ini wilayah ini sudah masuk Kabupaten Banyuasin ya. Jadi ada IMB baik yang tanah 6.000 Rocket Chicken maupun yang ada ruko di belakang. Nah, kejadian permasalahannya teman-teman ya, ruko didirikan oleh orang yang bernama Oi bin Lam. Saya nggak mengatakan diduga, sudah jelas-jelas Oi bin Lam karena ada surat dari Sekda. Ini Bapak Chandra, Sekda Pemprov Provinsi Sumsel mengatakan sudah disomasi 2 kali agar bangunan ruko itu jangan dilanjutkan karena tidak ada PBG. Jadi teman-teman ya, IMB itu izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Tidak ada IMB-nya. Ya, sementara klien saya Pak Jainal ada IMB, izin mendirikan bangunan ya. Nah, selain itu dari Pemkab Banyuasin juga sudah dijelaskan ya, namanya Pak Rendra ya. Pak Rendra mengatakan ruko nih boleh ya. Namanya di sini adalah Rayendra, Kepala PT PSP Penanaman Modal Pemkab Banyuasin. Beliau mengatakan bahwa ruko-ruko yang di ujung itu tidak ada IMB ataupun PBG. Nanti saya kasihkan kepada rekan-rekan wartawan. Nah, untuk memastikan ini karena kami sudah melapor kepada Bupati, kepada Kasatpol PP Banyuasin, mereka mengatakan coba Ibu Risma cek ke Palembang, PT PSP Palembang. Karena dulu kan ini Palembang, baru sekarang Banyuasin. Kami tanya, apakah ruko-ruko itu ada IMB atau PBG? Jelas dijawab di sini tidak pernah diajukan. Catat ya, tidak pernah diajukan dan tidak ada PBG. Bayangkan bisa orang membangun tanpa mengajukan. Ini negara-negara apa? Negara Konoha. Ya, ada orang membangun tanpa meminta izin. Berarti tidak dianggap ini baik Pemprov maupun Pemkab Banyuasin. Nah, terakhir ya teman-teman, kami juga nanya kepada BPKAD. Ini kan katanya punya BKAD. Ya, Badan Aset Daerah Provinsi Sumsel. Nah, BPKAD juga Pak Yosi sudah menjawab ke kami mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu tidak ada PBG, bangunan di sana. Nah, kalau sudah jelas dari Pemprov, dari Sekda, dari Kepala BPKAD, dari Satpol PP, PT PSP Kabupaten mengatakan
ruko yang dibangun oleh Oi bin Lam. Dan di sini diklaim sekarang juga ada Edi Junaidi, ahli waris Roni siapa Bu Dewi? Abdul Roni. Nah, itu jelas-jelas tidak ada IMB, berarti saya mengatakan ilegal. Saya nggak bilang diduga ya, saya berani ilegal karena saya sudah mendapat jawaban dari mulai Pemprov sampai kabupaten. Nah sekarang pertanyaannya, kemana itu gubernur, kemana itu sekda, kemana Kasatpol PP Pak Tama, kemana Pak Alpian Kasatpol PP Banyuasin. Negara nggak boleh kalah, betul Ibu Prof ya? Coba, negara nggak boleh kalah sama preman, iya kan? Masa saya harus pakai preman? Nggak bisa dong, kita kan negara hukum. Nah ini teman-teman, ini kami ada izin. Kalau ada izin berarti kami bisa berusaha dong. Bayar izinnya ke Pemkab Banyuasin. PBB dibayar loh, PBB dibayar Pak Jainal. Terus apa jaminannya dari Pemprov dan Pemkab bagi warga negara yang taat hukum? Kok yang tidak taat hukum, yang ilegal kok malah dibiarkan? Kemana ini Pemkab? Kemana ini Pemprov? Nah berarti KPK harus turun. BPKP harus turun memeriksa Pemprov Sumsel. Kalau memang ini BKAD, ini kan 6.000. BPKAD mengklaim 10.000 tanahnya. Sementara Abdul Roni, Pak Edi Junaidi 9.000, berbeda. Oh satu lagi, tolong teman-teman ya catat, boleh konfirmasi. Di semua surat daripada Abdul Roni, Edi Junaidi dikatakan tanahnya berada di Jalan Pipa Seilais. Tuh, ini saya kasih nih. Kenapa ini ada? Bu Risma kok bisa pegang? Ini sudah diupload di SIPPT Pengadilan Bangkalan Balai. Sekarang kan ikor. Ya sekalian ini mahasiswa kan? Rekan-rekan junior lah ya, nggak apa-apa. Ada juga yang masih kuliah, mau S3 mereka. Nah, ini sudah diupload. Jalannya itu Pipa Seilais ya. Nih, jalannya Pipa Seilais. Coba ditulis, lihat. Ini tanahnya yang diklaim sama Edi Junaidi itu adalah Jalan Pipa Seilais. Kami sudah bertanya kepada Lurah Jakabaring. Ini kan sekarang masuk Jakabaring kan? Nah kami tanya dong ke Lurah, ini ya, Lurah ke Jakabaring. Kami tanya, Pak Lurah, kalau Jalan HM Bastari, Haji Bastari, sekarang masih Bastari enggak? Dulunya bagaimana wilayahnya? Nah dijawab di sini Haji Bastari ini dulu di Palembang, karena ada pemekaran. Ini dijawab, boleh nanti konfirmasi ya. Ini dijawab tanggal 5 Juni. Jadi Haji Bastari itu yang kita tempati sekarang. Sementara di sini aku bacakan ya. Pada awal 1987 Jalan Pipa BPM Seilais masuk wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Mereka bilang Musi Banyu Asin, Pangka Banyu Asin. Sekarang tahun 2002 baru masuk dia ke Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, baru masuk Banyu Asin. Jadi tanahnya Edi Junaidi itu adanya di Pipa Seilais. Sedangkan tanah Pak Jainal baik dalam SHM maupun pengoperan di Jalan Haji Bastari Palembang yang sekarang masuk ke wilayah Banyuasin. Jadi jelas ya, tanahnya pun berbeda, izinnya tidak ada, menguasai fisik tidak pernah secara baik-baik. Ini menguasai kan secara gaya-gaya preman. Tahu-tahu orang ditutup, kita ada izin kita ditutup nggak bisa masuk, itu gaya-gaya preman. Kalau orang yang taat hukum nggak boleh begitu. Kita punya izin ya kami berhak untuk berusaha di situ. Saya makanya berani mengatakan ilegal. Dan penguasaan ini sudah kami laporkan di Polda Unit 5. Teman-teman nanti saksikan. Sebentar lagi nanti Polda akan turun. Kita lihat apakah Polda bisa masuk ke dalam. Nah, saya mau nantang. Polda bisa masuk ke dalam nggak? Kalau nggak bisa masuk, berarti saya izinkan preman masuk. Iya dong. Sekarang saya udah minta tolong ke DPRD, ke Gubernur, ke Sekda, ke Satpol PP, ke BKAD, terus nggak ada yang nolong. Berarti apa? Saluran hukumnya macet ya. Nah itu nanti. Kita kapan itu melapor di Polda kemarin itu? Kita melapor di Polda itu bulan Juni. Iya. Apa Bu tentang laporan? Penyerobotan penguasaan tanpa hak. Kenapa sekarang penyerobotan? Kami kan sudah berusaha di sini dari tahun 2010. IMB-nya 2020 ini Rocket Chicken. Tiba-tiba mereka masuk. Nah, sama teman-teman coba lihat ya, kalau ada etikanya. Saya selaku kuasa hukum Dr. Andarisma Situmorang membuat plang. Saya menghormati. Ada rekan kami, boleh dibaca di situ namanya
Dulunya banyak di sini plang spanduknya. Saya tidak mengganggu, ya, meski kami somasi supaya dicabut dan kami minta ditinggalkan lokasi. Tidak tinggalkan lokasi, malah ditutupin. Makanya kita lapor. Kalau dulu 167, coba teman-teman lihat ya. Ini coba lihat tuh, dilarang masuk pakai 167 KUH pidana. Apa KUH pidana? Tolong dikasih tahu juga ke rekan-rekan itu. Nanti saya kasih tahu ke Peradi Pak Oto sepertinya ya. Nanti saya cek, udah saya cek. Ini KUHP sudah nggak berlaku, udah mati. Undang-undang lama udah mati KUHP. Coba tanya teman-teman ini, udah mati apa belum? Udah cabut ya? Dari bulan Februari ya? Bu, harapannya 2 Januari sudah diganti pakai KUHP yang baru. Bu, Jadi harapannya Bu, gimana Bu? ya harapannya negara tetap menegakkan hukum dong. Negara nggak boleh kalah, polisi nggak boleh kalah, Pemprov nggak boleh kalah. Kalau memang kalah, bubar aja negara Indonesia. Negara Konoha, negara preman kalau begitu. Kami ini menghargai, bayangkan coba. Saya ditutupin pelangnya. Saya nggak copot loh, saya cuma somasi. Saya laporkan ke Dewan Kehormatan Peradi. Itu yang benar. Saya tidak copot. Saya juga tidak bikin lagi di sampingnya. Karena akan ditutup lagi buat apa? Nah, jadi kita tetap memakai saluran-saluran hukum yang resmi. Saya berharap kasus ini dapat diproses bagaimana mestinya, dan sesama rekan sejawat kita harus saling menghargai. Kita punya kode etik, kita memboleh klien itu semaksimal mungkin, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, itu pesan saya ya. Karena apa? Advokat itu kalau menurut saya ya, saya menyusun sebuah buku ya tentang advokat. Advokat itu tidak selalu harus menang, ya, tidak selalu harus menang. Kalau menang dengan cara menghalalkan segala cara, itu namanya nggak benar. Advokat yang baik akan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Itu jadi pendapat saya.